Katsuhiko Kumanosuke Takahashi. So, Mac. Yo guys, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Doom yang dirilis pada tahun 2005. Film ini bergenre sci-fi action dan diadaptasi dari video game dengan judul yang sama. Film ini berkisah tentang sekelompok marinir yang dikirim dalam misi penyelamatan ke sebuah fasilitas di planet Mars, di mana mereka akan berhadapan dengan makhluk hasil rekayasa genetika. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk, kita masuk saja ke alur ceritanya guys. Sebelum itu, kalian bisa subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Di awal film diceritakan pada tahun 2026, sekelompok arkeolog melakukan penggalian di padang gurun Nevada. Mereka menemukan portal ke kota kuno di planet Mars. Mereka menyebut portal itu The Ark. 20 tahun kemudian, mereka masih mencari tahu kenapa portal itu dibuat dan apa yang terjadi pada peradaban yang membuat portal tersebut. Lalu scene beralih, diperlihatkan sekelompok orang yang seperti dikejar oleh sesuatu yang mengerikan. Satu persatu dari mereka pun tewas. Hingga akhirnya tersisa seorang pria yang bernama Dr. Kermit yang mengirim pesan darurat ke bumi, dan film Doom pun dimulai. Lalu scene berpindah ke sebuah markas utama militer. Seorang pria bernama Sarge menerima sebuah misi dari atasannya. Misi tersebut meliputi mengatasi semua ancaman yang ada, melindungi dan mengambil properti USC, melakukan proses karantina di lokasi portal Ark. Sarge segera menyampaikan hal tersebut kepada para anak buahnya, tetapi menyarankan kepada John untuk mengambil cuti dan tidak ikut misi kali ini, karena misi mereka kali ini adalah Olduvai, tempat di mana orang tua John tewas di sana. Ketika mereka bersiap akan berangkat, John pun ikut dalam misi tersebut. Dalam perjalanan ke sana, Sarge memperlihatkan pesan darurat yang dikirimkan oleh Kermit. Singkat waktu mereka tiba di fasilitas Ark dengan menggunakan lift dan disambut oleh petugas di sana. Petugas itu menjelaskan ada 85 staf di Olduvai yang diserang oleh sesuatu yang tidak diketahui. Tanpa membuang waktu lagi, mereka menggunakan portal Ark menuju ke planet Mars. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Pinky selaku penjaga di sana. Sarge selalu menyuruh Mac untuk berjaga di pintu portal bersama Pinky. Singkat waktu, John akhirnya bertemu dengan saudara kembarnya yang bernama Samantha. Ketika mereka memasuki daerah karantina, Sarge pun membagi timnya. God dan Portman ke sektor genetik, Kid dan Destroyer ke kantor Kermit di mana dia mengirim pesan darurat tersebut, Sarge dan Duke ke lab senjata, dan John menjaga Samantha untuk mengambil properti USC. Mereka lalu menelusuri setiap ruangan di fasilitas tersebut dan menandai ruangan yang telah mereka periksa. God dan Portman memasuki sebuah ruangan genetika di mana banyak hewan-hewan yang akan dijadikan percobaan di sana. Kid dan Destroyer penasaran kemana semua orang di fasilitas itu. Lalu mereka menemukan sebuah baju lab. Lalu God dan Portman menemukan sebuah ruang tahanan yang dialiri oleh listrik. Di lain tempat, Sarge dan Duke tiba di lab senjata dan ada sebuah senjata yang menarik perhatian Sarge. Sarge mencoba mengakses senjata tersebut, tetapi dia tidak mempunyai akses ke sana. Di sisi lain, John menemani Samantha dalam mengambil data-data USC. John akhirnya mengetahui bahwa situs penggalian di mana tempat orang tua mereka tewas telah dibuka kembali. Dan Samantha tertarik bekerja di sana karena telah menemukan ras manusia dengan 24 kromosom yang menjadikannya manusia super kuat, super cerdas, penyembuhan diri secara instan, pokoknya super semuanya guys. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah pergerakan yang ternyata adalah Dr. Kermit. Samantha mencoba mendekati Kermit, tetapi dia melukai telinganya sendiri. Samantha segera melakukan pengobatan darurat. Mereka segera menelusuri daerah itu lagi. Kid yang terlihat tegar mencoba untuk meminta sesuatu kepada Portman yang bisa membuatnya kembali rileks. Lalu, mereka tiba di ruangan ganti, di mana mereka menemukan seorang wanita tanpa busana. Ketika Kid mencoba memanggilnya, wanita itu menyerang mereka. Dengan refleks, mereka menembaknya hingga modar. Di sisi lain, God yang bersama John tidak sengaja menendang sebuah kaleng. Lalu God melukai dirinya setiap kali dia melakukan kesalahan dalam misi. Di lain tempat, Samantha yang bersama Duke membawa Kermit ke ruang medis yang berada di balik nanowall. Kermit memberitahu Samantha untuk segera menutup fasilitas tersebut. Mereka lalu mendeteksi pergerakan di ruang genetik. God dan John telah tiba terlebih dahulu di sana dan mendapati hewan-hewan yang tadinya ada di sana sudah menjadi sarapan oleh salah seorang ilmuwan. Ilmuwan itu lalu mencoba menyerang mereka.
Ya, dengan refleks lagi, mereka menembaknya hingga mokat. Di lain tempat, SARS dan Destroyer mendeteksi gerakan di dalam ventilasi udara. Ketika mereka memeriksanya, mereka pun terkejut dan menembak. Yang ternyata itu adalah seekor monyet. Di ruang medis, Samantha mengambil sampel darah Kermit dan mendapati ada sesuatu di dalam darah tersebut. Kermit pun mulai mengalami perubahan. Ketika God dan John akan keluar dari ruang genetik itu, sesuatu yang besar turun dari langit-langit dan melarikan diri. Mereka pun segera mengejar sesuatu yang besar itu hingga tibalah di saluran air. Di ruang medis, Samantha tidak mendapati ada sampel darah yang cocok dengan yang dipunyai oleh Kermit. Suasana makin dibingungkan dengan hilangnya Kermit dari sana. Kembali lagi ke SARS dan timnya. Mereka lalu memasuki saluran air tersebut. Destroyer menjaga pintu masuk. Mereka lalu menelusuri saluran air itu hingga ketika tiba di percabangan, rencana brilian pun dilakukan. Mereka membagi tim menjadi 3. SARS dengan Portman, John dengan Kit, sedangkan God solo hunting. Ketika menelusuri tempat itu, Kit dan John mendengar sesuatu di belakang mereka, tetapi tidak menemukan apa-apa. Lalu Kit mengajak John berbicara. Dengan segera John memperingati Kit. Setiap kali kau berbicara, kau memberitahukan posisi kita kepada musuh. Lalu John mendapati bahwa Kit sedang sakau. Kit pun mencoba menjelaskan pada John, tetapi John melihat sesuatu sedang menuju ke arah God. John lalu memperingati God akan hal itu. Tetapi keuntungan sedang tidak berpihak pada God. Lampu senternya pun tiba-tiba mati. Dia mendapat kecupan dari monster itu. John segera tiba di sana lalu memukul dan menembak monster itu hingga mati. Hal ini membuat kepanikan di Ark. SARS lalu menyuruh semua penduduk di sana untuk melakukan evakuasi. Singkat waktu mereka tiba di ruang medis dan mencoba untuk menolong God, tetapi akhirnya God pun tewas. SARS pun mendapati kalau Kermit telah menghilang. SARS lalu menunjukkan pada Samantha monster yang mereka hadapi dan menanyakan apa yang sebenarnya USC kerjakan di sini. SARS lalu menyuruh Meg untuk mempersenjatai Pinky dan menyegel Ark. Meg pun pergi untuk bergabung dengan yang lainnya. Lalu scene berpindah, Samantha meminta tolong kepada Duke untuk diambilkan gergaji tulang agar dapat memeriksa isi dalam dari monster itu. Duke pun pergi untuk mencari gergaji tulang tersebut. Di saat sedang mengotopsi monster tersebut, tiba-tiba terjadi gangguan listrik yang menyebabkan Samantha sedikit panik dan pergi mencari Duke. Duke akhirnya datang dan ketika akan kembali ke ruang medis, seekor anjing datang dan menggonggong pada Duke. Duke segera menyuruh Samantha untuk kembali ke ruang medis. Tetapi seketika anjing itu ketakutan. Lalu mereka hampir kena kecupan dari monster tersebut dan Samantha mengunci monster itu dalam nanowall. Lalu scene beralih, SARS, Meg, dan John tiba di penggalian arkeolog. Meg menjaga pintu yang mereka lalui tadi. Mereka lalu menemukan 2 orang ilmuwan yang tidak berhasil keluar dari tempat tersebut. Lalu, Meg pun langsung modar. SARS dan John lalu mengejar monster itu, tapi mereka kehilangan jejak. SARS lalu menyuruh Portman dan Destroyer untuk berjaga di sana. John dan Kit menelusuri daerah itu, sedangkan SARS sendiri bermaksud ke ruang senjata untuk mengambil senjata yang menjadi perhatiannya di awal scene. Lalu scene berpindah, Samantha mengotopsi monster tersebut dan mengambil kesimpulan bahwa monster itu dulunya adalah manusia. Di saat bersamaan, God yang telah mati hidup kembali dan membenturkan kepalanya ke kaca hingga tewas lagi. Kembali ke SARS, dia pergi mengambil potongan tangan yang dibawa oleh Kermit di awal scene. Lalu SARS menuju ke lab senjata dan berhasil mendapatkan senjata yang diinginkannya. Lalu kita beralih ke Portman dan Destroyer. Portman memberitahu Destroyer bahwa dia ingin ke belakang sebentar. Alhasil, Destroyer menjaga tempat itu sendirian. Scene di mana Portman berada di toilet, dua singkat aja ya guys. Intinya Portman mokat oleh salah satu monster di sana. John,
Kit dan SARS yang datang ke sana terlambat untuk menolong Portman. Di waktu yang sama, Destroyer mendengar sesuatu yang membuatnya pergi memeriksa keadaan sekitar hingga tibalah dia di ruang tahanan. Dia pun diserang dari belakang hingga terjatuh ke ruang tahanan yang dialiri listrik tersebut. Pertarungan gladiator pun terjadi antara Destroyer melawan monster tersebut yang diakhiri dengan tewasnya Destroyer. Akhirnya mereka kembali ke ruang medis dengan membawa mayat Portman dan Destroyer. SARS menanyakan di mana keberadaan Kermit. Samantha lalu menjelaskan apa yang telah terjadi di ruang medis, yang membuat SARS tidak pikir panjang untuk menembak Kermit yang telah berubah menjadi monster. SARS lalu menyuruh Kit dan Duke ke sektor arkeolog untuk benar-benar membunuh semua mayat di sana agar tidak menjadi monster. SARS lalu bertanya pada Samantha apa yang sebenarnya para ilmuwan kerjakan di sini. Samantha menjawab hanya penggalian saja. John pun bertanya, data apa yang telah kau ambil itu? Samantha menjawab, hanya data riset. Lalu Samantha menunjukkannya kepada mereka, di mana data itu adalah rekonstruksi mutasi kromosom yang diuji coba pada manusia, yang seiring berjalannya waktu membuat objek itu menjadi monster. Setelah melihat semua itu, John bermaksud untuk melenyapkan data tersebut, tetapi SARS sepertinya tertarik dan mencegah John untuk melenyapkannya. Kit dan Duke memberitahu SARS bahwa ada satu ilmuwan yang hilang dan berusaha menerobos pintu ARK. SARS menyuruh John untuk ikut bersamanya meninggalkan Samantha yang disuruh SARS untuk mengambil sisa data dari penelitian tersebut. Ketika mereka menuju ke sana, monster itu berhasil menerobos yang disertai dengan hilangnya Pinky, dan sistem pun mengalami reboot. Kit dan Duke mengambil persenjataan yang ada. John segera pergi menjemput Samantha. Setibanya di ruang medis, Samantha menjelaskan ke John bahwa monster itu ternyata memilih bangsanya. Jadi maksudnya, ada yang langsung dibunuh, ada yang dikeluarkan agar menjadi sama seperti mereka. Jadi, tidak semua orang dapat terinfeksi dan menjadi monster. Hal itulah juga yang mungkin menyebabkan penduduk kuno di Mars itu punah, karena sebagian ada yang menjadi manusia super dan sisanya menjadi monster. Yang menjadi manusia super membuat portal ARK dan pergi untuk memulai era baru di tempat lain. Menyadari hal itu, lalu John menyuruh Samantha segera bergegas, karena SARS memerintah untuk membunuh semua penduduk yang ada di fasilitas ARK. SARS, Kit, dan Duke telah beraksi dengan menembak semua yang ditemuinya. John dan Samantha sepertinya sudah terlambat untuk memperingati SARS. Duke akhirnya menemukan Pinky selagi menembak tumpukan mayat. Di lain tempat, Kit menemukan sekelompok orang yang masih hidup. Lalu scene beralih. Samantha memberitahu bahwa tidak perlu untuk membunuh semua orang, karena tidak semua orang bisa terinfeksi dan menjadi monster. John lalu menyarankan untuk mengevakuasi orang-orang yang tidak terinfeksi dan meledakkan tempat tersebut. Tetapi SARS bersikeras untuk membunuh semuanya. Terjadilah konflik di antara John dan SARS. Singkat waktu, Duke akhirnya datang bersama Pinky. Lalu Samantha segera memeriksa Pinky yang ternyata belum terinfeksi. SARS tidak mau mendengarkan hal itu dan mencoba membunuh Pinky. Ketika bersiap menembak Pinky, Kit datang dan memberitahu SARS bahwa masih ada sekelompok orang yang hidup dan butuh pertolongan. SARS lalu mempertanyakan perintah yang diberikannya, yaitu membunuh semua orang yang berada di sana. Kit pun tidak terima dengan perintah SARS, yang menyebabkan SARS menembaknya hingga tewas. John yang melihat hal itu sungguh marah dan ketegangan pun terjadi. Tetapi ketegangan itu sirna karena Pinky segera menodongkan pistol kepada mereka. Lalu, monster itu datang dari belakang Pinky dan membantingnya seperti adonan. John pun terkena hantaman dari kursi roda Pinky. SARS lalu mengejar monster yang membawa Pinky yang diikuti oleh John dan menyuruh Duke untuk menjaga Samantha. Duke dan Samantha pergi berlindung di belakang nanowall. Di sisi lain, John mendengar suara-suara aneh. Lalu, gerombolan zombie datang dan mengejar mereka. SARS dan John segera pergi berlindung di belakang nanowall. Lalu, SARS memukul tombol nanowall itu hingga rusak, yang menyebabkan nanowall itu mengalami malfunction. Sedangkan Duke harus tewas karena ditarik oleh monster dari bawah. Lalu, SARS pun menyusul. Monster itu berhasil menarik kaki SARS dan melewati nanowall. John terus menembak hingga nanowall itu akhirnya tertutup yang menyebabkan sebuah peluru terpental dan mengenainya. Melihat situasi yang tidak terkendali,
John segera membawa Samantha ke tempat yang aman. Di keadaannya yang sudah sekarat, Samantha bermaksud menyuntikkan C24. Pertamanya John menolak, karena takut akan berubah menjadi monster seperti yang lainnya. Tetapi Samantha meyakinkan John kalau dia tidak akan berubah menjadi monster seperti yang lainnya. John pun akhirnya siuman dan mendapati luka-lukanya telah sembuh. John telah berubah menjadi manusia super dan dengan mudahnya membunuh para zombie dan monster-monster itu, termasuk Pinky yang juga telah berubah menjadi monster. Singkat waktu, John berhasil menemukan Samantha. SARS yang telah terinfeksi pun menemukan John dan Samantha. John lalu menyuruh Samantha untuk pergi ke lift, sedangkan John akhirnya by one dengan SARS. Baku hantam pun terjadi di antara mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, SARS mulai berubah menjadi monster. John lalu memanfaatkan portal Ark dan mengirim SARS kembali ke Old Dubai. Tidak lupa juga John mengirimkan hadiah kecil untuk SARS di sana. Di akhir scene, John dan Samantha telah berada di lift dan berhasil keluar dari Ark. Lalu film pun berakhir. Oke guys, gue kira cukup sampai di situ dulu alur cerita dari film Doom ini. Gimana menurut kalian alur cerita dari film ini? Bagi kalian penggemar film zombie dan monster, gue rekomendasikan untuk menonton film ini. Gue mohon maaf jika ada salah atau kekurangan dari alur cerita film ini. Jika suka dengan video ini, kalian bisa like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Thanks for watching and see you on next video.